kita dalam hal mengkonsumsi barang itu harus lihat dulu fungsi utamanya, tujuannya buat apa. Ya. Membeli menjadi konsumtif karena ingin mencari validasi yang lain, biar gue terlihat mungkin keren, biar gue sepatu Nike, Adidas, biar bisa ikut lari gitu. Oke, 1, 2, 3. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, sopan banget. Selamat pagi dengan saya Pohan. Cinta Yunita. Bu Cinta. Cinta, nama panggungnya Cinta. Ya, kita Kembali lagi di satu meja. banyak Cerita. Waduh, sabar mbaknya marah. Mbaknya udah marah. Asik. Oke, Cinta, Yunita. Hari ini kita bahas apa? Ketawa lagi lu. Aman nggak? Saya mudah terdistract soalnya. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang normalisasi hidup sederhana. Iya, bukan normalisasi kali, Bukan. tapi hari ini adalah normalisasi hidup sederhana. Iya. Kira-kira apa nih keresahan pagi ini apa? Oh, keresahan pagi ini. Jadi tuh nggak kemarin sih, beberapa minggu yang lalu, gue ada conversation sama temen gitu loh, cicat. Terus ngobrolin soal FOMO, soal beberapa gaya hidup. Soalnya temen gue ini kayak korban kasus peminjaman uang. Boleh nggak sih? Ya, kan kita nggak tahu temannya siapa. Ya, tapi tuh yang minjem Banyak temen Yunita kan banyak. Iya, yang minjem tuh bukan terlibat sih, lebih kayak gaya hidupnya tuh sangat. Jadi misalnya gini, udah dipinjam tapi dia gaya hidupnya naik gitu ya. Iya gitu. Ini nggak kelihatan susah gitu ya. Kalau dia kan dia minjem duit. Iya, sebenarnya nggak tahu ya saya itu wajar apa enggak ya. Wajar nggak sih kita Paman minjem duit dong 10 juta gitu. Terus besoknya saya Ngeliat saya ke foya-foya. Australia gitu. Iya. Cuman maksudnya tuh intinya kita mau ngobrolin bahwa hidup itu nggak perlu berlomba hanya untuk mencari validasi orang gitu. Ya, Jadi let's start untuk menormalisasikan hidup sesuai kemampuan gitu. Sebenarnya sih banyak faktor ya kalau menurut saya sih. Jadi kayak gini loh. Naik level itu kan jadi gini. Ada yang memang pengen terlihat kaya. Maksudnya karena dia mungkin miskin dulu. Mohon maaf ya, maksudnya dulu tuh ekonominya susah kurang gitu. lah ya. Gitu. Ya saya juga pernah ngalamin ekonomi sulit gitu. Jadi pengen punya barang-barang mahal, branded gitu ya. Yang dulu nggak bisa dibeli, sekarang bisa beli gitu kan. Pengen. Nah, tapi ada juga yang karena tuntutan. Paham nggak? Jadi karena dia memang Apa misalnya kerjaan gitu? naik level, misalnya dia kan dulu kan staff nih, sekarang dia terus direktur atau manajer, pasti kan gaya berpakaiannya, Ya. apa-apanya itu kan pasti beda. Sebenarnya itu nggak masalah sih Pak. Maksud saya silahkan aja gitu. Tapi sesuailah dengan kemampuan gitu. Karena fenomena yang dibawa oleh teman saya ini adalah fenomena orang-orang yang sorry itu saya banyak kita menemukan orang itu akhirnya membeli menjadi konsumtif karena ingin mencari validasi yang lain, biar gue terlihat mungkin keren, biar gue terlihat apa ya, orang berduit banyak gitu. Padahal dirinya sendiri mungkin belum sampai di level itu gitu loh. Kalau kata pepatah zaman dulu lebih besar pasak daripada tiang gitu kan. Itu sih. Iya, tapi kan lagi-lagi penyebabnya kan gitu tadi saya bilang, faktornya tuh banyak. Ada yang karena dia misalnya karena memang dia ingin membeli barangnya dia nggak pernah bisa beli. Kedua mungkin dia pengen pamer, kan karena gini, kekayaan itu kan sebenarnya orang menunjukkan sih kekuatan gitu kan, bahwa gue mampu, bahwa gue nih bisa berada gitu. Yang ketiga ya tadi mungkin karena faktor dimana dia naik level sehingga dia harus merubah lifestyle-nya gitu kan, pakaian-pakaian yang dulu mungkin mereknya. Tapi kan dari taraf hidupnya juga meningkat supaya kan? Bisa diterima. Salary-nya dia juga meningkat. Iya, supaya bisa diterima pada level itu. Tapi yang mungkin yang jadi salah sebenarnya adalah mungkin kadang beberapa orang memandang itu terlalu berlebihan aja sih. Maksudnya gini loh, pada prinsipnya kan sesuatu yang rapi itu kan nggak harus mahal. Oh iya. Gitu kan, apa namanya kayak kamu nih, mungkin
nggak harus kita mungkin kayaknya mahal nih. Still outfit. Ini nah, hijabnya 15.000 guys. Tapi kan tergantung kali siapa yang pakai gitu loh. Jadi kayak orang bikin, wah ini kayaknya 2 juta nih. Padahal mungkin gue belinya di Tanah Abang gitu kan. Iya, Bisa jadi tergantung cara memakainya, pilihan pakaiannya. Jadi sebenarnya ya nggak. Tapi kadang-kadang orang gitu kan. Kalau nanti siapa yang memakai. Betul. Gitu. Terus ya kenapa sih jadi kayak insecure gitu ya? Lagi-lagi mungkin karena dengan dia menunjukkan apa namanya kelebihannya itu, dia lebih bisa diterima. Sebenarnya itu kan tujuannya supaya mendapat pengakuan. Nah iya kan, berarti kembali ke validasi itu lagi. Tapi kenapa sih ada orang-orang yang seeking external validation? Apakah itu normal? Karena kesepian. Apa karena mereka tidak pernah didengarkan, tidak pernah dilihat? Ya mungkin, tapi kan biasanya orang yang berpakaian berlebih itu kan supaya menarik attention. Kalau nggak ngapain dia pakai baju mahal? Tapi menurutku ada juga orang yang memang gayanya seperti itu. Ada. Emang dia memang suka berpakaian rapih aja gitu. Ada, tapi kan nggak banyak lah. Iya, dan tapi tidak memaksakan yang kayak Bapak tadi sampaikan. Tapi kan bukan berarti harus mahal gitu ya. Aduh, saya pengen bersin bentar. Intermezzo. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Nah, seperti yang Bapak sampaikan. Lucu banget gitu. Oke, bersin dulu. Jadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa kita berpakaian rapi itu nggak perlu mahal gitu. Ada orang yang ya berarti kan dari sononya dia suka berpakaian rapi kan? Suka. Bagi lagi maksudnya tujuannya kan kembali lagi kalau dia berpakaian rapi itu apa nih, gitu kan? Tujuannya apa nih, gitu kan? Ada orang yang mungkin gini. Aku pernah ya ngelayanin klien yang dengan taraf hidup udah, maksudnya kalau di Chinese sebenarnya taipan gitu ya, maksudnya tajir melintir berputar-putar gitu. Pakainya tau nggak? Kaos kutang, bukan celana pendek sih, celana tidur sih kayak logika saya sih. Itu pun di rapat-rapat gitu. Jadi kan sebenarnya apa sih kayak ya berarti untuk sampai level tertentu orang tuh udah nggak membutuhkan itu semua karena dia sudah mendapatkan itu semua. Jadi ini menarik sih karena menurutku akhirnya kita bisa memecah belah karena ini kita lagi ngomongin spesifik terkait dengan cara berpakaian ya dan lain-lain ya. Ada orang yang memang dia berpakaian karena dia menghargai dirinya. Betul. Tapi ada juga orang yang berpakaian untuk mencari validasi eksternal ya berarti. Betul. Oke. Jadi kalau dengan adanya validasi eksternal itu dia lebih diakui, dia lebih banyak temen mungkin, dia lebih banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Iya. Dan looks itu kan sebenarnya untuk mendapatkan pengakuan. Pasti kedengeran kok. Ya. Artinya kita perlu membedakan ya. Maksud saya jangan sampai nanti orang setelah nonton ini berpikir orang yang berpakaian rapi atau apa itu ada orang-orang yang mencari validasi. Sebenarnya ya bisa juga sih, tapi susah ya mengontrol pikiran para penonton nanti ininya ya. Coba kita memberikan sudut pandang bahwa segala apa yang ditampilkan oleh seseorang itu tidak menandakan kualitas ataupun taraf kehidupannya. Iya, exactly. Aku juga punya beberapa teman yang pintar banget, bener-bener perempuan yang secara ekonominya bagus, kemudian dia secara otak juga pintar banget, tapi dia sangat-sangat sederhana. Bahkan nggak pernah ikut-ikutan kayak sekarang kan lagi hype banget iPhone 16 gitu. Dia masih stay dengan iPhone 11-nya gitu loh. Karena menurut dia ya kebutuhan gue baru sampai di sini gitu loh. Gue nggak butuh advance teknologi gitu. Jadi itu malah justru membuat orang lain tuh kagum gitu dengan kesederhanaan. Ya iya, artinya kan kalau gerakan-gerakan zaman sekarang tuh ada kayak gerakan minimalis gitu. Iya. Atau dia cukup udah bersyukur dengan Iya, betul. Dia sudah bersyukur, merasa sudah penuh dengan hidupnya gitu ya. Berarti ya balik lagi mungkin fenomena-fenomena orang yang FOMO yang perlu diakui kehidupannya adalah orang-orang yang mungkin secara, berarti ini balik lagi ke mental ya Pak? Ke psikologis kita ya? Iya sih, karena orang juga sebenarnya kalau dia auranya kuat ya, aura kuat kayak kungfu aja. Maksudnya kalau dia, kamu pernah nemu nggak sih orang yang nggak usah pakai aneh-aneh, tapi dia kayak punya power gitu, terasa dari jalannya, dari looks-nya, dari kayak ngomong itu udah kayak orang nih ketua geng nih, atau ini orang nih kayak orang hebat ya. Jadi itu beda lagi, itu bukan bicara apa yang ditampilkan, tapi
itu kekuatan apa ya, karisma. Kita bilang karismanya tuh udah menggapai hati orang-orang. Dan itu sih sebenarnya kita sebut sebagai apa ya, confidence level ya. Iya bener, kepercayaan diri tuh nggak bisa dimanipulasi. Jadi dia mau pakai kaos, tapi kalau memang orang hebat mah bener. Orang hebat orang. Ada juga orang yang udah berpakaian sangat glamor atau mewah, mewah ya dari atas ke bawah, tapi biasa-biasa aja. Biasa aja, auranya biasa aja. Bahkan mungkin sorry ya Pak, ketika diajak ngobrol nggak nyambung gitu loh, nggak apa ya, sorry to say, tapi knowledge-nya ya mungkin segitu-gitu aja gitu loh, nggak bisa fleksibel ke mana aja gitu. Tapi ada orang yang berpakaiannya cukup sederhana bisa dibilang, nggak pakai mahal-mahal juga, nggak pakai aksesoris macam-macam, tapi ketika diajak ngobrol nyambung, ketika dibawa topik dia bisa, dia bisa. Menurutku itu lebih powerful sih, lebih wah keren banget gitu orang ini gitu, kayak nggak kelihatan memang dari penampilannya, tapi ya keren aja gitu. Menurutku itu yang meninggalkan, karena gue setuju dengan orang bilang, dan gue pernah baca buku ya, mereka bilang it only takes 5 seconds to impress people. Memang by looks gitu, tapi it doesn't mean kita harus pakai sesuatu yang glamor, yang harus mahal. Meanwhile sebenarnya taraf hidup kita belum sampai di sana gitu, terlalu dipaksa ya. Iya, jadi sebenarnya kembali dengan apa yang kita pakai, tapi apa yang keluar dari dalam diri kita itu menunjukkan diri kita sebenarnya. Gitu. Aura. Iya benar. Karena kalau apa yang kita pakai itu sebenarnya itu kan kayak apa? Baru looks awal doang gitu, baru tahap awal doang gitu. Tapi kalau yang lain kan bentuk selanjutnya memang kembali lagi gitu, mengenai diri kita itu seperti apa. Dan nggak perlu iri lah ya. Nah, kalau mengenai iri, ini sebenarnya kan karena kita tidak mampu. Bener. Ya kan, bukan ini kan, kan jangan digabung nih konteks antara menjadi diri sendiri dengan apa yang dipakai dengan muncul suatu hal yang disebut iri. Tapi kan bisa relate gitu. Gimana? Misalnya saya iri lihat tetangga saya beli kulkas gitu, sehingga saya memaksakan kulkas saya harus punya kulkas. Kulkas lagi. Ya cuma itu yang kok. Ya berarti kan dari karena nggak mampu. Kalau mampu mah nggak iri kan, tinggal beli. Ya berarti itu kan forcing ourselves juga kan. Artinya ya nggak sesuai. Misalnya let's say kita baru mampu beli kulkas yang harganya 500.000. Iya. Tetangga kita punya kulkas harga 12 juta gitu. Akhirnya ngutang kemana? Iya. Tapi lagi-lagi ya, makanya untuk menurut saya sih sebelum jauh itu dibutuhkan kesadaran penuh ya. Gitu ya. Maksudnya kita harus yang disebut mature self awareness itu kan, kesadaran diri itu kan sesuatu yang dilatih gitu loh. Nggak bisa kayak timbul sendiri gitu. Banyak hal yang mesti kita pikirkan ketika mau melakukan sesuatu. Sebenarnya itu melatih self awareness sendiri. Misalnya kayak kulkasnya bagus ya. Iya, tapi tanya lagi, memang lu butuh kulkas gede itu? Iya, benar. Memang lu sehari-hari memang nyimpan makanan berapa banyak? Atau juga setiap hari makan di luar, buat apa kulkas gede-gede? Misalnya gitu kan. Benar. Atau setiap hari juga belanja, saya juga punya kulkas sedang lah, tapi kosong juga. Karena kebanyakan makan di luar, kita kan orang kantoran ya, misalnya. Atau kebanyakan dapat makanan dari rapat. jadi kan buat apa bawa nasi box? Buat apa bawa bekal gitu kan, tuh juga rapat dapat makanan gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke diri kita gitu, nggak usah masalah ke functioning ya, ke apa yang memang kita mau. Kayak misalnya wanita ya suka banget tuh baju ya kan? Baju banyak gitu kan, tapi lagi-lagi dipikir lagi gitu ya, bajunya mau yang mahal apa yang nyaman atau yang murah tapi setiap hari bisa ganti-ganti. Ya. Kembali lagi masalah tujuan sih gitu kayak, dan kembali lagi kayak misalnya kalau pekerjaannya memang menuntut dia butuh kelihatan beda, ya nggak apa-apa. Karena kebanyakan ada beberapa orang yang berpakaian berbeda pun untuk punya ciri khas aja sih tujuannya. Gitu. Tapi nggak harus mahal lagi. Benar. Nggak harus mahal. Nah, kalau mengenai tadi iri itu ya karena sederhana, karena nggak mampu. Terus menarik nggak kalau iri? Sebenarnya nggak juga sih. Apalagi kalau anak-anak udah sekolah ya. Anak lu sekolah di internasional, yang ini sekolahnya di nasional, ada lagi yang di negeri atau yang di mana. Itu kan mulai ngebandingin kan. Misalnya kalau yang punya anak, atau yang kuliah lu di mana, mulai ngebandingin. Mungkin satu yang mohon maaf mungkin nggak jelas, yang satu jelas gitu kan juga ngebandingin. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya lagi-lagi karena kita nggak mampu, dan akui aja. Terus apakah pertanyaannya kalau nggak mampu gimana dong?
ya berpikir gimana supaya mampu. Ya tadi kan misalnya menabung, mencari pekerjaan yang income-nya lebih banyak, Benar. gitu. Tapi nggak serta-merta kita di-drive oleh nafsu kita itu tadi. Jadi konsumtif ya. Gitu. Di Saya juga, misalnya dapat uang gaji nih, misalnya 5 juta gitu ya, disisihin, atau 2 juta. Pengen nggak sih kalau ke mall lihat orang pakai sepatu keren gitu ya? Ada juga gitu, tapi kita balik lagi kayak, butuh nggak buat apa gitu. ya. Itu juga nih, ini jam tangan yang menemani saya sampai jadi level ini pun juga Xiaomi yang 200-300 ribu gitu. Dan orang lihatnya mungkin keren karena yang makainya saya gitu. Mungkin. tapi kan kita bikin unik-unik gitu. Ya jadi sebenarnya kembali ke functionnya sih. Benar. Kalau saya sih ya. Tapi nggak tahu ya, kalau wanita mungkin punya preferensi sendiri kan. Enggak sih, Enggak ya? kalau aku kebetulan orang yang membeli sesuatu tuh karena fungsinya. Contoh tas, Pak. Saya suka tas gitu. Tapi ya emang saya belum marketnya yang mahal-mahal gitu. Iya. Tapi saya suka tas. Jadi misalnya tas kulit gitu. Saya lebih prefer misalnya merek lokal yang harganya nggak terlalu mahal. Tapi kemudian saya juga mampu dan saya suka dengan tas itu gitu. Artinya saya banyak kok pakai tas gonta-ganti tas, dan tas itu bukan tas-tas mahal gitu. Tapi ya udah gitu, karena aku nyaman ya aku pakai aja. Gitu pun dengan pakaian yang aku pakai. Jarang. Ya pertama karena belum butuh aja sih. Kedua fungsinya. Ya kan fungsi tas sama aja. Tapi bukan berarti ini jadi nggak boleh beli barang mahal ya, atau branded ya, high end. Ya silahkan aja selama memang satu mampu, kedua memang dibutuhkan gitu. Iya. Ya terserah sih. Maksud gue kalau emang lu duitnya seluas samudra dan lu mau jadi konsumtif ya go ahead gitu. Iya. Tapi kan ini masalahnya ketika kita sendiri harus berjuang keras untuk mendapatkan barang itu, yang mirisnya membeli itu tujuannya untuk mendapatkan validasi dari orang lain gitu. Gue mau beli ini meskipun gue harus, misalnya gue harus nggak makan 3 bulan gitu. Yang penting gue nanti dilihat. Karena itu sayang ya, kecuali kita memang punya satu tas impian atau apa gitu, dan ya udahlah gue nabung. Tapi tujuannya itu Pak, bukan untuk mengimpress orang, tapi untuk ya karena gue suka sama barang ini. Ya kalau lu memang lu Elon Musk ya nggak apa-apa ya, kekayaannya kan banyak ya. Kalau di satu tas ya mungkin ya masih sisa banyak ya. Tapi kalau enggak ya buat apa gitu. Lagi-lagi kembali ke functioningnya tadi gitu ya. Jadi konsumtif gitu. Nah sebenarnya gini, kalau berhutang boleh nggak? Kalau saya sih lebih ke arah bukan boleh nggak boleh, tapi kalau hutang itu memang menambah tujuannya ya kayak investasi atau menambah pendapatan hidup kita ya silakan aja gitu. Tapi ya benar-benar diperhatiin gitu, jangan sampai bukan cuman buat glamor doang. Benar, itu Misalnya gini, dia beli jam Rolex nih kan ratusan juta nih, dia berhutang. Tapi dengan jam Rolex itu dia bisa berkenalan dengan misalnya yang konglomerat lah. Iya. Terus akhirnya dia dapat investasi bisnis lagi dari situ. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Maksudnya ya asal dia dihitung gitu. Dan tujuannya jelas. Ya jelas gitu. Ya misalnya kayak ada kelas sertifikat khusus gitu yang cuman ada di periode tertentu, tapi uangnya belum ada. Ya silahkan aja. Iya, karena investasi otak gitu saudara kan. gitu. Yang karena periodenya cuma terbatas gitu, cuman kesempatannya kali itu. Ya udah silahkan aja. Tapi ya tujuannya jelas, nanti kalau udah ada uang ditabung ya dikembalikan. Betul. Gitu kan. Tapi kan kalau tujuannya biar aku bisa diakui gitu, itu sayang, biar bisa beli sepatu Nike, Adidas, biar bisa ikut lari gitu, atau jogging, atau main bulu tangkis atau apa dan lain-lain. Itu gitu, sayang lah. Gitu. Jadi lebih baik berpikir seperti itu loh. Biasain berpikir seperti itu. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa banget. Ya nggak apa-apa. Orang nggak akan menilai kita dengan raketnya jelek, bajunya lusuh banget, no. People itu akan pada akhirnya akan ingat kita dengan cara kita berinteraksi gitu, bukan dengan apa yang kita pakai. Karena pola pikir kita harus punya sih ya. Gitu. Jadi sebenarnya kayak misalnya gini, kayak kita mau jualan barang ya, promosi misalnya ini iPad ya, kan kita nggak harus punya gitu. Misalnya saya mau jualan iPad, nggak harus punya. Berarti aja saya ngomong ke Yunita, Yun pinjem dong. Ya. Nanti saya promosiin seakan-akan kayak punya saya. Orang tetap beli itu, saya kaitkan linknya dengan toko gitu misalnya. Kan bukan berarti saya punya iPad. Coba dari berbagai macam video kayaknya, oh lu punya iPad nih. Orang mikirnya saya punya iPad, cuman saya nggak punya. Saya gunakan iPad Yunita buat saya jualan untuk mendapatkan pendapatan saya. Dia bisa aja. Iya kan?
Betul, betul. Dulu waktu saya nikah tuh jasnya saya nggak beli, saya sewa 150.000. Tuxedo-nya mahal, kalau beli mahal. Tapi karena sewa 150.000 itu juga kalau nikah kan cuma sekali pakai ya. Iya, betul. Emang lu mau pakai tuxedo tiap kali? Iya, ada teori yang bilang kalau lu udah minjem barang lebih dari 3 kali, berarti itu artinya kita butuh. Iya. Dan ada urgency untuk membeli barang itu Iya. gitu. Tapi kalau hanya untuk sesekali ya, minjem juga nggak ada masalah. Ngaruh gitu. Jadi ya baik lagi sih, banyak hal yang bisa kreatifin tanpa Iya, harus memiliki betul. sih. Kayak aku ingat beberapa tahun lalu aku pergi liburan, aku butuh kamera untuk bisa dokumentasi yang proper. Nah. Ya aku nggak beli kamera, aku pinjem punya teman. Iya. Karena kalau beli nanti habis pulang liburan bingung kan? Iya. Mau diapain? Bener. Coba. Mungkin kalau next time liburan aku butuh lagi, aku pinjam lagi. Iya. Terus ketiga kali, keempat kali ya mungkin ada urgensi untuk membeli ya. Baru Karena beli. ternyata Bagus ternyata nih. addicted gitu loh Iya. terhadap kegiatan itu Iya. dan suka ya. So, oke. Karena kadang sayang juga ya kita beli barang itu cuma karena faktor FOMO misalnya. Ya, Jadi fear of missing out gitu ya. banyak banget. Jadi gitu. Buru-buru kita beli, habis kita beli, kita pakai sekali, habis itu kita bingung mau diapain nih barang gitu. Iya, Ya itu yang sayang gitu. Belum lagi kita belinya misalnya mahal gitu ya. benar. Jadi tapi penting sih, saya juga belajar mengutilize semua barang yang saya punya gitu ya. Jadi kayak ngelihat ini ada barang udah misalnya printer nggak gue pakai, misalnya udah 2 tahun. Kan bertanya nih mau disimpan apa mau dijual atau mau Kalau dikasih diapa. orang gitu. Karena barang mesin yang nggak digunakan kan rusak juga. Benar-benar elektronik tuh cepat rusak. Jadi kita harus pilih, mumpung usianya belum Belum tua. usur, mendingan dijual segera. Siapa tahu ada yang pakai orang lain gitu. Jadi kayak gitu, pola pikirnya harus diubah gitu. Jadi ya nggak semua harus disimpan di gudang. Sayang Iya, juga sih. betul. Nggak harus konsumtif. So, So, in conclusion, silakan dulu dari Ibu Yunita. So, in conclusion, pertama kita dalam hal mengkonsumsi barang itu harus lihat dulu fungsi utamanya, tujuannya buat apa. Ya. Kedua, kita kebutuhannya emang urgent banget apa enggak. Ketiga, ya utamakan kenyamanannya. Keempat, it's okay kok. Kita nggak perlu selalu berlomba sama orang lain dalam hal memiliki barang dan berpenampilan. Ya. Yang terpenting itu adalah apa yang ada di dalam diri kita. Betul. Bagus banget saudara. Gak ada lagi. Gak. Tapi udah semua sih kayaknya. Aku cuma nambahin gini aja. Jadi kayak bukan apa yang kita pakai yang menentukan diri kita, tapi apa yang kita keluarkan dari diri kita itu yang menentukan diri kita. Gitu ya. Jadi nggak usah takut gitu ya. Pada prinsipnya apa yang diri kita ya diri kita gitu, bukan apa yang kita pakai gitu ya. Kalau kita persepsinya kita seorang yang hebat ya, orang lihat kita juga orang yang hebat. Tapi kalau persepsinya kita orang yang lemah, maka orang lihat kita juga orang yang lemah gitu. Jadi ya seperti itu aja, kita memvisualisasikan diri kita seperti apa, itu yang keluar gitu ya. Jadi bukan apa yang kita pakai sih. Ya, Gitu. betul. Oke, kita tutup. Jangan lupa di follow, follow, like, subscribe, komen. komen, dan kasih topik kalau ada yang dibicarakan di satu meja banyak cerita. Oke, Kalau topik ini relate ke saudaramu, tetanggamu, kakak adikmu, panjang nih. teman-temanmu, Sekarang panjang nggak? silakan di-share ya. Oke, Ya, 1, 2, 3.